Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Aam Amalia, lalu yang kedua ada Sri Muna Milani, yang ketiga ada Adit Miswara, dan yang keempat ada saya sendiri, Tasya Nurjana. Nah, materi yang akan kita bahas di persamaan garis lurus adalah sejarah persamaan garis lurus dan pengertian persamaan garis lurus. Lalu ada gradien, lalu ada menentukan persamaan garis lurus, lalu yang terakhir ada hubungan antar garis dan menentukan titik potong. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang sejarah persamaan garis lurus dan pengertian persamaan garis lurus. Nah, siapakah yang menemukan kemiringan atau gradien? Ya, dia adalah René Descartes, lahir pada tanggal 31 Maret 1596 dan wafat pada usia 54 tahun. Itu tepatnya pada tanggal 11 Februari 1650. René Descartes itu sangat menonjol pada zaman revolusi ilmiah pada masanya. Nah, dalam bidang matematika, ia menemukan kemiringan atau yang sering kita sebut dengan gradien. Nah, kemiringan menentukan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Perhitungan matematika ini adalah salah satu materi dari persamaan garis lurus. René Descartes adalah bapak geometri analitik. Dia adalah seorang matematikawan Prancis, lalu fisikawan, filsafat, dan teolog. Banyak ahli yang mengakui dia itu sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan atau yang sering kita sebut dengan gradien. Dia dikatakan telah memberikan sebuah metode untuk memecahkan masalah garis dan kemiringan dalam masalah aljabar geometri. Nah, rumus kemiringan dasar atau gradien adalah Y sama dengan mx ditambah C. Sementara rumus kemiringan adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dia adalah orang yang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan atau disebut dengan gradien dan persamaan linear. Meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa dia sebagai penemu rumus kemiringan atau gradien, tapi banyak matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan atau gradien adalah milik René Descartes. Lalu selanjutnya adalah tentang persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Nah, garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan dengan gradien atau M gitu ya. Bentuk umum persamaan garis adalah di sini ada AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah gradien dan C adalah konstanta. Nah, contoh persamaan garis lurus adalah ada Y sama dengan 2X tambah 4, lalu 3Y sama dengan X kurangi 5, dan 2Y tambah X kurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Nah, yang pertama ada Y ditambah Y sama dengan 3X dikurangi 4. Nah, itu adalah persamaan garis lurus. Lalu yang kedua ada X pangkat 2 sama dengan 5Y ditambah 2. Nah, ini bukan bentuk persamaan garis lurus ya. Lalu yang ketiga ada 2Y ditambah 4X sama dengan 0. Nah, ini sama
dengan persamaan garis lurus seperti yang di atas ya contohnya. Lalu yang keempat ada x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ini bukan persamaan garis lurus karena berpangkat gitu ya x dan y-nya. Lalu ada bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, di sini langkah-langkah dalam menggambar persamaan garis lurus yaitu yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X di mana Y sama dengan 0. Lalu yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y di mana X sama dengan 0. Lalu yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Nah, contohnya yaitu Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, yang pertama itu ada Y sama dengan 0. Nah, jadi 0 sama dengan 2X ditambah 4. Nah, jadi kedua ruasnya kita kurangi dengan min 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4 sama dengan 2X. Nah, jadi X-nya itu sama dengan min 2. Jadi titiknya itu ada di negatif 2 dan 0. Lalu kemudian X-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah dengan 4. Jadi Y-nya itu sama dengan 4. Jadi titiknya itu ada di 0,4. Nah, grafiknya bisa kita lihat di gambar dengan titik-titik yang tadi ya, titik-titik yang tadi. 3. Gradien garis. Apa itu gradien garis? Gradiens adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Gradien suatu garis bisa didefinisikan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X, di mana M sama dengan gradiens, delta Y sama dengan komponen Y, dan delta X sama dengan komponen X. Perhatikan pada gambar berikut. Jika dilihat dari kiri ke kanan, maka jika grafik garis naik, maka gradien positif. Jika grafik garis turun, maka gradien negatif. Menentukan gradien dari gambar. Cara menentukan gradien dari gambar yang diberikan adalah dengan melihat posisi garis dan perbandingan sumbu Y dan sumbu X. Jika garis condong ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Jika garis condong ke kiri, maka nilai gradiennya negatif. Untuk besar gradiennya dihitung dari perbandingan sumbu Y dan sumbu X. Jika garis condong ke kanan, maka M sama dengan delta Y per delta X. Jika garis condong ke kiri, maka M sama dengan negatif delta Y per delta X. Contoh 1. Berapakah gradiensnya? Untuk menentukan gradien, yaitu M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y sama dengan 8 dan delta X sama dengan 5. Maka M sama dengan 8 per 5. 2. Berapakah gradiensnya? Untuk menentukan gradien yaitu M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y sama dengan 2 dan delta X sama dengan 9. Maka M sama dengan 2 per 9. Gradien garis melalui titik pusat 0,0 dan titik XY. Diketahui bahwa persamaan garis yang melalui titik pusat dan titik XY adalah Y sama dengan M kali X, M sama dengan Y per X. Contoh, gradien garis lurus melalui titik 0,0 dan 4,8 adalah diketahui X sama dengan 4, Y sama dengan 8. Maka M sama dengan Y per X
M sama dengan 8/4, maka M sama dengan 2. Gradien garis melalui dua titik. Jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya X1, Y1, dan X2, Y2, maka gradiensnya diperoleh dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh 1. Tentukan gradien yang melalui titik 5,2 dan negatif 1,8. Diketahui X1 sama dengan 5, Y1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 1, dan Y2 sama dengan 8. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka 8 dikurangi 2 per negatif 1 dikurangi 5 sama dengan 6 per negatif 6. Ya, sama dengan negatif 1. 2. Tentukan gradien yang melalui titik negatif 3,0 dan 0, negatif 6. Diketahui X1 sama dengan negatif 3, Y1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan Y2 sama dengan negatif 6. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka M sama dengan negatif 6 dikurangi 0 per 0 kurangi negatif 3. Maka hasilnya negatif 6/3, hasilnya negatif 2. 3. Jika gradien garis yang melalui titik min 4, P dan 1,2 adalah negatif 3/4, maka nilai P adalah diketahui X1 sama dengan negatif 4, Y1 sama dengan P, X2 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 2. Dan gradiensnya adalah negatif 3/4. Tentukan nilai Y-nya. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan, maka negatif 3/4 sama dengan 2 dikurangi P per 1 kurangi negatif 4. Negatif 3/4 sama dengan 2 dikurangi P per 5. Maka kita kali silang, yaitu negatif 3 kali 5 dan 4 dikali 2 dikurangi P. Maka negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. 4 dikali 2 sama dengan 8 dikurangi 4 dikali P, maka 4P. Kemudian maka hasilnya negatif 15 sama dengan 8 dikurangi 4P. Maka 15 dikurangi 8 sama dengan 4P. Hasilnya negatif 23 sama dengan negatif 4P. Maka negatif 23/4 sama dengan P. P sama dengan 23/4.
Gradien garis yang saling sejajar. Jika dua garis atau lebih sejajar, maka gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. M1 sama dengan M2, maka sejajar M1 sama dengan M2. Contoh, tentukan gradien garis K yang sejajar dengan garis 5X ditambah 7Y sama dengan 32. Misal, A sama dengan 5, B sama dengan 7. Maka M sama dengan negatif 5/7. Karena K sejajar, maka gradien garisnya sama, yaitu 5/7. Gradien garis yang saling tegak lurus. Jika garis saling berpotongan tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 sama dengan negatif 1 per M2. M2 sama dengan negatif 1 per M2. Contoh, diketahui sebuah persamaan garis tegak lurus berikut. 2X ditambah Y sama dengan 2X tambah Y kurangi 6 sama dengan 0. Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Jawab. A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 6. Maka M1 sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 2/1 sama dengan negatif 2. Gradien garis yang tegak lurus dengan gradien tersebut adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 per M2 sama dengan negatif 1 per negatif 2 sama dengan 1/2. Jadi, gradien garis yang tegak lurus dengan garis 2X tambah Y kurangi 6 sama dengan 0 adalah 1/2. Gradien dari suatu persamaan garis. Jika kita mengetahui suatu persamaan garis, untuk mencari gradien, langkahnya ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan M kali X ditambah C. 2. Perhatikan angka di depan X, maka itu adalah gradiennya. Contoh, berapakah gradien garis-garis berikut? A. 5Y dikurangi 3X sama dengan negatif 2, maka 5Y sama dengan 3X kurangi 2, Y sama dengan 3/5X kurangi 2/5, maka M sama dengan 3/5. B. 6X kurangi 3Y ditambah 9 sama dengan 0. 3Y sama dengan negatif 6X dikurangi 9. Y sama dengan 2X ditambah 3. M sama dengan 2. Jika gradien garis 2A dikurangi 1 dikali X min 3Y sama dengan 5 adalah 5, maka nilai A adalah min 3Y sama dengan min 2A dikurangi 1 dikali X tambah Y. Y sama dengan 2A dikurangi 1/3 X kurangi 5/3. M sama dengan 2A dikurangi 1/3. 5 sama dengan 2A kurangi 1/3. 15 sama dengan 2A kurangi 1, 16 sama dengan 2A, maka A sama dengan 8. Persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0.
Persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 merupakan persamaan implisit. Maka kita perlu merubah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk eksplisit dengan cara AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka BY sama dengan negatif AX kurangi C. Negatif BY sama dengan AX tambah C. Y sama dengan AX tambah C per negatif B. Maka Y sama dengan negatif A per B X tambah C menjadi Y sama dengan M kali X tambah C dengan M sama dengan negatif A per B. Contoh, gradien garis dengan persamaan 2X kurangi Y kurangi 5 sama dengan 0 adalah 2X kurangi Y kurangi 5 sama dengan 0, maka A sama dengan 2, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan negatif 5. Maka M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 2 per negatif 1 sama dengan 2. Gradien garis sejajar sumbu X, di mana M sama dengan 0 per 1 sama dengan 0, maka Y sama dengan 0X ditambah B dalam kurung Y sama dengan B. Contoh, gradien garis Y sama dengan 4 adalah Y sama dengan M kali X tambah C. Y sama dengan 0X tambah 4. Dijadikan ke bentuk persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 menjadi 0X dikurang Y tambah 4 sama dengan 0 menjadi A sama dengan 0, B sama dengan negatif 1. Gradien garis sejajar sumbu Y. Untuk menentukan M, yaitu M sama dengan 1 per 0 sama dengan tak hingga. Maka X sama dengan 0Y ditambah A, maka X sama dengan A. Contoh, gradien garis X sama dengan 2 adalah Y sama dengan M kali X tambah C. MX sama dengan Y kurangi C. X sama dengan 0Y ditambah 2. Dijadikan ke bentuk persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 menjadi X kurangi 0Y dikurangi 2 sama dengan 0. Maka A sama dengan 1, B sama dengan 0. Selanjutnya, saya Sri Muna Melani akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Nah, jika ada garis yang melalui satu titik, katakanlah koordinatnya x1, y1, dan gradiennya sudah diketahui, maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurusnya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, di mana M-nya itu adalah lambang dari gradien atau kemiringannya. Sedangkan X1 sama Y1-nya itu diambil dari koordinatnya. Nah, supaya lebih paham, kita coba ke contoh soal. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 3. Nah, kasusnya sudah jelas, ada satu titik dan gradiennya telah diketahui. Maka berarti X1-nya itu adalah negatif 5 dan Y1-nya itu adalah 4. Baru kita masukin ke rumus. Rumusnya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1-nya itu adalah 4, sama dengan M-nya itu adalah negatif 3,
dikali X dikurangi negatif 5. Jadi, Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 dikali X ditambah 5. Kemudian Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3X dikurangi 15. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Jadi, Y sama dengan negatif 3X dikurangi 11. Nah, itu merupakan persamaan garis lurusnya. Atau kita juga bisa menuliskannya dengan 3X ditambah Y ditambah 11 sama dengan 0. Nah, selanjutnya menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, jika ada garis yang melalui dua titik, katakanlah koordinat titiknya X1, Y1, dan titik selanjutnya X2, Y2. Maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita coba ke contoh soal. Carilah persamaan garis lurus yang melalui titik-titik berikut. Yang A, titik negatif 2, negatif 4 dan negatif 4,3. Yang B, 1,4 dan 2, negatif 8. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Nah, kita tandain dulu, berarti X1-nya itu adalah negatif 2, kemudian Y1-nya negatif 4, dan X2-nya itu negatif 4, serta Y2-nya itu 3. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y dikurangi Y1, Y1-nya itu negatif 4 per Y2-nya itu 3 dikurangi Y1 yaitu negatif 4 sama dengan X dikurangi X1 yaitu negatif 2 per negatif 4 sebagai X2 dikurangi X1 yaitu negatif 2. Jadi Y ditambah 4 per 3 ditambah 4 sama dengan X ditambah 2 per negatif 4 ditambah 2. Kemudian Y ditambah 4 per 7 sama dengan X ditambah 2 per negatif 2. Kemudian kita kali silang. Negatif 2 dikalikan dengan Y ditambah 4 sama dengan 7 dikalikan dengan X ditambah 2. Kita kalikan yang di ruas kiri, jadi negatif 2Y dikurangi 8 sama dengan kita kalikan yang di ruas kanan menjadi 7X ditambah 14. Nah, kemudian kita tambah kedua ruas dengan 8. Jadi negatif 2Y sama dengan 7X ditambah 22. Kemudian negatif 7X dikurangi 2Y dikurangi 22 sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan garis lurusnya. Kemudian kita kerjakan yang B, di mana titik pertamanya itu 1,4 dan titik yang keduanya yaitu 2, negatif 8. Berarti X1-nya itu adalah 1, Y1-nya 4, dan X2-nya itu 2, Y2-nya negatif 8. Kita masukkan ke rumus, jadi Y dikurangi 4 per negatif 8 dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Kemudian Y dikurangi 4 per negatif 12 sama dengan X dikurangi 1 per 1. Kita kali silang, jadi 1 dikali Y dikurangi 4 sama dengan negatif 12 dikali X dikurangi 1. Kita kalikan yang di ruas kiri, jadi Y dikurangi 4 sama dengan kita kalikan juga yang di ruas kanan, jadi negatif 12X ditambah 12. Nah, kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan 4, jadi Y sama dengan negatif 12X ditambah 16. Jadi 12X ditambah Y dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan garis lurusnya. Kemudian menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0 dan melalui titik negatif 2,5. Nah, ini kan merupakan bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 3, dan C-nya itu adalah 6.
Nah, pertama kita tentukan dulu gradiennya, di mana mencari gradien dari persamaan AX tambah BY tambah C itu adalah negatif A per B. Nah, berarti M1-nya itu adalah negatif 2/3. Nah, untuk M2-nya itu sama dengan M1 karena garisnya saling sejajar. Berarti M2-nya itu adalah negatif 2/3. Nah, lalu kita tentukan persamaan garisnya. Nah, yang melalui titik negatif 2,5. Berarti X1-nya itu adalah negatif 2 dan Y1-nya itu adalah 5. Kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, Y dikurangi Y1-nya itu 5 ditambah M-nya itu negatif 2/3 dikali X dikurangi X1. X1-nya itu negatif 2. Jadi, Y dikurangi 5 sama dengan negatif 2/3 dikali X ditambah 2. Kemudian kita kali kedua ruas dengan 3. Jadi, 3Y dikurangi 15 sama dengan negatif 2X dikurangi 4. Kemudian kita tambah kedua ruas dengan 4. Jadi, 2X ditambah 3Y sama dengan 11. Kemudian 2X ditambah 3Y dikurangi 11 sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan garis lurusnya. Kemudian menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis Y dikurangi 2X ditambah 3 sama dengan 0 dan melalui titik 4,3. Nah, kita tentukan dulu gradiennya. Diketahui A-nya itu adalah negatif 2, B-nya itu adalah 1, dan C-nya itu adalah 3. Nah, dimana untuk mencari gradien dari persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 itu adalah negatif A per B. Jadi, M1-nya itu adalah negatif, A-nya itu negatif 2/1, berarti sama dengan 2. Nah, untuk mencari M2-nya itu adalah negatif 1/M1, berarti negatif 1/2. Lalu kita tentukan persamaan garisnya yang melalui titik 4,3. Berarti X1-nya itu adalah 4 dan Y1-nya itu adalah 3. Kita masukin ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi 3 sama dengan negatif 1/2 dikali X dikurangi 4. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 2. Jadi 2Y dikurangi 6 sama dengan negatif X ditambah 4. Nah, kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan 6. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 10. Lalu X ditambah 2Y dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan garis lurusnya. Kemudian menentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan bergradien. Nah, ini kan sama dengan melalui satu titik dan bergradien, yaitu rumusnya itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, bedanya ini adalah titiknya itu 0,0, berarti X1-nya itu 0 dan Y1-nya itu 0. Kita masukkan ke rumus. Y dikurangi Y1, Y1-nya itu 0, sama dengan M dikali X dikurangi X1. X1-nya juga 0. Berarti Y dikurangi 0 kan Y, sama dengan M dikali X, MX, M dikali negatif 0, 0. Berarti Y sama dengan MX. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan bergradien, kita hanya memasukkan si gradiennya saja. Gitu. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dengan gradien berikut. Yang A yaitu 3 dan B 1/4. Penyelesaian yang A itu kan gradiennya 3. Berarti kita tinggal masukin ke persamaan Y sama dengan MX. M-nya itu 3, berarti Y sama dengan 3X. Dan yang B, gradiennya itu adalah 1/4. Berarti kita tinggal masukin si M-nya itu ke persamaan Y sama dengan MX.
berarti Y sama dengan 1/4X. Nah, kemudian menentukan persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien. Nah, kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, ini kan melalui titik 0, C. Nah, berarti X1-nya itu adalah 0 dan Y1-nya itu adalah C. Nah, kita masukin ke rumus. Berarti Y dikurangi C sama dengan M dikali X dikurangi 0. Jadi, Y dikurangi C sama dengan MX dikurangi 0. Nah, kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan C. Jadi, Y sama dengan MX ditambah C. Nah, berarti untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien ini, kita tinggal memasukkan si M-nya sama si C-nya atau Y1-nya. Nah, kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,-4 dan bergradien -2/3. Nah, persamaannya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita masukin si gradien sama si C-nya atau Y1-nya. Berarti Y sama dengan -2/3X dikurangi 4. Nah, itu adalah persamaannya. Nah, kemudian menentukan persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik X1, 0 dan 0, Y1. Nah, maka persamaan garisnya itu adalah QX ditambah PY sama dengan PQ, di mana Q sama dengan Y1 dan P sama dengan X1. Kemudian, kenapa persamaan garisnya bisa jadi QX ditambah PY sama dengan PQ? Nah, perhatikan bila ada garis yang memotong sumbu X di titik A, misalkan di P,0 dan kemudian memotong sumbu Y di titik B, misalkan di 0, Q. Nah, maka kita bisa coba menyusun persamaan garisnya. Nah, tentu karena diketahui dua titik, yaitu titik A dan titik B, maka bisa kita cari gradiennya, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, misalkan yang B itu adalah titik yang kedua, maka nanti Y2-nya itu adalah Q, Y1-nya 0, dan X2-nya 0, X1-nya P. Maka M sama dengan Q dikurangi 0 per 0 dikurangi P. Maka M sama dengan -Q per P. Nah, kalau kita punya gradien negatif A per B, maka persamaannya itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, berarti kalau kita punya gradien negatif Q per P, maka persamaannya itu akan menjadi QX ditambah PY sama dengan C. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan nilai C dari salah satu titik yang dilewati oleh garis. Nah, misalkan titik A. Titik A itu kan koordinatnya P,0. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai C, maka si X-nya itu diganti dengan P, kemudian Y diganti dengan 0. Nah, maka jadi Q dikali P ditambah P kali 0 sama dengan C. Nah, bisa dilihat di sini nilai C itu sama dengan karena P kali 0 nilainya 0, maka nilai C adalah Q kali P atau P kali Q. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi QX ditambah PY sama dengan PQ. Nah, kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X di titik P -6,0 dan memotong sumbu Y di titik Q 0,4. Nah, kan tadi persamaan garisnya itu QX ditambah PY sama dengan PQ. Nah, di mana Q-nya itu adalah Y1 dan P-nya itu adalah X1. Nah, kita tentukan dulu X1-nya mana, Y1-nya mana. Nah, berarti di sini X1-nya itu -6 dan Y1-nya itu adalah 4. Berarti 4X dikurangi 6Y sama dengan -6 dikali 4. Jadi 4X dikurangi 6Y sama dengan -24. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2 menjadi 2X dikurangi 3Y sama dengan -12. Nah, ini merupakan persamaan garisnya. Atau kita juga bisa menuliskan persamaan garisnya
dengan 2x dikurangi 3y ditambah 12 sama dengan 6. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada hubungan antar garis dan juga menentukan titik potong dari dua garis lurus. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada hubungan antar garis. Nah, dua buah garis bisa memiliki tiga buah hubungan. Yang pertama ada hubungan saling sejajar, ada yang berpotongan dan juga saling tegak lurus. Nah, hubungan ini bisa dilihat dari hubungan gradiennya dengan aturan sebagai berikut. Langsung ya. Nah, untuk yang A, jika garis A dan B saling sejajar, maka memiliki hubungan gradien MA sama dengan MB. Jadi nilai M-nya itu sama. Nah, untuk yang B, jika garis A dan B saling tegak lurus, maka memiliki hubungan gradien MA dikali MB sama dengan negatif 1. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke percontohan soal. Untuk contoh soal nomor 1, yaitu ada persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis 3x ditambah 5y dikurangi 15 sama dengan 0. Maka untuk mencari gradien garis 3x ditambah 5y min 15, kita lihat dari hubungan gradien yang saling sejajar yaitu MA sama dengan MB. Maka didapati 5y sama dengan negatif 3x ditambah 15. Y sama dengan negatif 3 per 5x ditambah 3. M-nya sama dengan, kita lihat koefisien dari negatif 3 per 5x, maka koefisiennya yaitu negatif 3 per 5, maka dihasilkan M sama dengan negatif 3 per 5. Nah, kembali lagi ke soal, kita lihat yang saling sejajar kan. Nah, karena sejajar, maka persamaan garis yang dicari gradiennya itu sama. Jadi langsung aja ke persamaan garis yang melalui titik 2,3 dengan gradien M sama dengan negatif 3 per 5 adalah Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X min X1. Y min 3 itu didapat dari yang titik 2,3 yaitu 2-nya itu sebagai X1 dan 3-nya itu sebagai Y1. Maka Y min 3 sama dengan negatif 3 per 5 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Maka Y min 3 sama dengan negatif 3 per 5x ditambah 6 per 5. Nah, persamaan ini langsung dikalikan ke 5, menghasilkan 5y min 15 sama dengan negatif 3x plus 6. Maka persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis 3x ditambah 5y min 15 dapat dihasilkan yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 21. Nah, untuk soal yang kedua yaitu ada persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan tegak lurus dengan negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 6, yaitu kita langsung cari jawabannya ya. Dengan cari gradien garis negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 6. 2y sama dengan 3x min 6. Y sama dengan 3 per 2x min 3. Maka didapati M1-nya yaitu 3 per 2. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Persamaan ini didapati dari hubungan gradien yang saling tegak lurus. Maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1 yaitu 3 per 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 ini yaitu dari negatif 1 per 3 per 2, maka menghasilkan negatif 2 per 3. Maka persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dengan gradien M sama dengan negatif 2 per 3 adalah Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Maka didapati Y min 2 sama dengan negatif 2 per 3 dikali dalam kurung X ditambah 3. Didapati 3y dikurangi 6 sama dengan negatif 2x dikurangi 6. Maka persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan tegak lurus dengan negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 6 yaitu 3y ditambah 2x sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan titik potong dari dua garis lurus. Nah, untuk menentukan titik potong dari dua garis lurus ini didapati ataupun dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama,
yaitu dengan cara substitusi, dan yang kedua itu dengan cara eliminasi. Nah, untuk substitusi ini dengan memasukkan salah satu variabel dari persamaan yang satu ke persamaan yang lainnya. Sedangkan untuk eliminasi yaitu mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan variabel yang akan dieliminasi nantinya. Langsung ke contoh ya. Untuk titik potong garis 2x ditambah y dikurangi 6 sama dengan 0. Dengan garis 2y dikurangi x dikurangi 7 sama dengan 0. Maka jawab dengan cara substitusi. Cara satu substitusi itu yaitu x ditambah y dikurangi 6 sama dengan 0, yaitu persamaan 1, dan 2y dikurangi x dikurangi 7 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 2y dikurangi 7 atau 2y min 7. Nah, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, maka 2x, maaf ya teman-teman, yang tadi itu tipe yang di atas harusnya itu kan 2x ditambah y dikurangi 6. Berarti x-nya itu diganti dengan 2y min 7. Jadi 2 kali dalam kurung 2y min 7 ditambah y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, maka 4y didapati dari 2 kali 2y dikurangi 14 didapati dari 2 kali negatif 7 ditambah y min 6 sama dengan 0. Maka 5y min 20 sama dengan 0. 5y sama dengan 20. Y didapati sama dengan 4 dari 20 per 5. Lalu setelah itu, setelah didapati y sama dengan 4, maka masukkan nih nilai y ke 1 lagi. Jadi 2x ditambah 4 min 6 sama dengan 0. Maka 2x min 2 sama dengan 0. 2x kan sama dengan 2. Maka x-nya sama dengan 1. Nah, dari hasil substitusi yaitu diperoleh titik potongnya adalah 1,4 atau 1 dan 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan cara eliminasi. Langsung saja ke persamaan 1, ada 2x ditambah y min 6 sama dengan 0, dan persamaan 2-nya ada 2y min x min 7 sama dengan 0, menjadi x min 2y plus 7 sama dengan 0. Lalu kita eliminasi variabel yang x terlebih dahulu. Didapati persamaannya yaitu 2x ditambah y min 6 sama dengan 0, dan persamaan 2-nya x min 2y plus 7 sama dengan 0. Karena kita akan mengeliminasi variabel x terlebih dahulu, maka nanti hasil yang x-nya itu harus sama. Maka agar sama itu dikalikan yang persamaan 1 dengan 1, persamaan 2 itu dikalikan dengan 2, agar nanti ketika dikurangi nilai x-nya itu habis gitu. Yaitu persamaan 1 didapati 2x ditambah y min 6 sama dengan 0, dan persamaan 2-nya setelah dikalikan 2 menghasilkan 2x min 4y plus 14 sama dengan 0. Maka setelah dikurangi itu menghasilkan 5y min 20 sama dengan 0. 5y sama dengan 20, dan y didapati dari 20 dibagi 5 yaitu sama dengan 4. Lalu setelah itu masukkan y sama dengan 4 ke persamaan 2y min x min 7 sama dengan 0, yaitu 2 dikali 4, 4-nya itu kan sebagai y, dikurangi x kurangi 7 sama dengan 0, maka 8 min x min 7 sama dengan 0. Lalu 1 min x sama dengan 0, maka didapati x sama dengan 1. Nah, didapatikan dari hasil eliminasi tersebut titik potongnya yaitu 1,4. Berarti bisa kita lihat dengan cara substitusi dan cara eliminasi akan sama hasilnya, yaitu sama-sama memperoleh titik potong 1,4. Nah, sekian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan. Dan semoga bermanfaat, khususnya bagi kelompok 5 dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.